semua, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari Minggu ini yaitu Tuhan melihat ke hatiku. Saatnya kita memuji Tuhan, kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Hatiku penuh nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, oh Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan anugerah yang baru bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik.
Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Galatia 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Holland Dak Danak Namet Metau. Musik. Holland Dak Danak Namet Metau, alaina boyau tu Jesus lau. Holland ibana olo aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogo dak danak mon, di hongoluku pake mai, tau hasangapon di gowarni. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi. Lagu kita adalah Tangaku Namet Met. Musik. Rohaku namet met hule homa tu debata ingani iyo tu haki pasahatau tu surgomi rohaki dihomai rohaki dihomai. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar cerita Alkitab dan sebelumnya mari kita bernyanyi adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama,
lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik, kita berdoa, ikuti doa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu yang baik, kita akan membaca Alkitab yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Panjang loh adik-adik. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Judulnya Tuhan Allah melihat hati. Oke. Baik, kita baca sama-sama teks ini adik-adik ya. Adik-adik baca di rumah, saya membaca di studio New Karius TV yang kita cintai ini. Mari kita baca sama-sama adik-adik. Kita mulai. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba.
kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sampai sedemikian firman Tuhan adik-adik. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan melihat hati. Itulah topik dari cerita Alkitab ini. Adik-adik sekolah minggu yang baik. Dari 7 saudara Daud, dan mereka semua adalah kakak-kakaknya, tentu lebih dewasa dari Daud, dan dari perawakan wajah dan kondisi fisik yang gagah, tinggi dan tampan. Samuel yang diutus Allah untuk mengurapi salah seorang dari anak-anak Isai, seperti kakak Daud yang paling besar ini, yaitu Eliab. Sungguh dari penglihatan Samuel, Eliab sudah sangat pantas untuk menggantikan Saul. Karena ketika bangsa Israel meminta Saul untuk menjadi raja yang pertama di tengah-tengah bangsa Israel, adalah oleh karena gagah dan tampannya Saul. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apa dan bagaimana yang dipilih oleh umat itu? Saul tidak menuruti apa yang dikehendaki Allah. Allah kecewa. Rakyat sengsara karena Saul tidak membangun Israel dengan baik. Malah Saul hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah hendak menggantikan Saul dari anak-anak lelaki Isai yang ada 8 orang itu adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik, pada dasarnya anak-anak Isai itu semuanya baik-baik, berparas wajah yang ganteng, yang rupawan dan tinggi besar. Satu-satu mereka berjalan di depan Samuel. Tapi tidak satu pun mereka diurapi. Karena belum ada ketentuan dari Allah. Sebab Allah yang harus menyebut dan yang menentukan siapa yang dipilih untuk diurapi dengan minyak oleh Samuel. Adik-adik, terkadang dengan apa yang kita lihat melalui kasat mata kita, kita merasa penampilan seseorang itu menggambarkan dia sudah cukup baik dan pantas untuk satu jabatan, untuk satu tugas yang penting dan pekerjaan yang besar. Adik-adik, pintar itu penting. Pak Jokowi itu pintar loh adik-adik. Tapi jika dilihat ganteng atau tampannya, wah, masih lebih banyak yang lebih ganteng dari Pak Jokowi. Tapi kenapa Pak Jokowi disukai kepemimpinannya? Itu karena kebaikan hatinya loh adik-adik. Kebijaksanaannya, perhatiannya untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini sudah dibuktikannya loh adik-adik. Kemudian Pak Jokowi itu orang yang jujur.
tidak mau neko-neko dan tidak korupsi dan tidak memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Dia justru memikirkan bangsa ini agar semua rakyat Indonesia maju, adik-adik. Dan satu lagi, adik-adik, Pak Jokowi itu walaupun kelihatan tampangnya begitu sederhana dan polos, tapi dia pemberani loh, adik-adik. Dia tidak pernah takut menghadapi siapapun. Kalau orang sudah tidak benar, dia akan lakukan reshuffle, lakukan penggantian. Karena percepatan pembangunan ditentukan oleh Pak Jokowi dan orang-orang yang dipilihnya. Adik-adik, ada satu lagi yang belum datang pada perjamuan doa persembahan keluarga Isai itu diundang. Siapa itu, adik-adik? Ya, dialah Daud. Daud ada bersama dengan domba di padang rumput. Meskipun Daud sendirian dan hanya bersama domba-domba ayahnya Isai, tapi Allah sudah melihat bahwa Daud itu seorang penyayang. Daud menggiringkan domba ayahnya ke rumput dan hamparan rumput yang hijau dan segar. Daud memberikan minum domba-domba dengan air yang segar dan yang cukup. Semua domba-domba ayahnya itu dijaganya agar terlepas dari gangguan dan ancaman binatang liar dan buas, adik-adik. Tahu nggak, adik-adik, Daud pernah bergulat dengan singa. Siapa yang nggak takut lihat singa yang gede? Tapi singa itu dikalahkan oleh Daud. Itulah yang dilihat oleh Allah dari Daud, adik-adik. Kesungguhannya, hatinya yang baik. Itu sebabnya ketika Daud datang, Allah langsung menyampaikan kepada Samuel, inilah dia, urapilah dia. Dialah yang kelak menggantikan Saul menjadi raja Israel. Sejak saat itu, adik-adik, Tuhan berkuasa atas Daud. Tuhan melindungi Daud. Adik-adik, demikianlah Tuhan Yesus loh, adik-adik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu menjagai kita, melindungi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk menyelamatkan kita dari maut dan dosa, adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, teruslah belajar dengan baik. Jadilah pintar, tapi juga ingat, jadilah rendah hati. Dan jadilah murah hati. Dan dapat dipercaya. Dan berlaku jujur. Ingat, adik-adik, Tuhan akan memilih kamu menjadi duta Tuhan, menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Tentulah untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Dan juga membangun gereja sebagai umat yang percaya. Supaya banyak orang yang mendapat berkat dari Tuhan dan masuk dalam persekutuan sukacita dengan Tuhan. Amin, adik-adik. Mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Angkat tangannya, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengajaran Alkitab yang sudah kami terima. Bimbing dan tuntunlah kami untuk mengerti, dan bimbing serta tuntunlah kami untuk menjadi duta-duta Tuhan yang dapat dipercaya, yang belajar keras, yang bekerja keras, dan selalu dituntun oleh firman-Mu. Supaya kami menjadi orang yang tangguh, yang juga rendah hati,
dan yang murah hati, hidup dengan berkeadilan dan kedamaian. Itulah yang dirindukan oleh masyarakat dan semua umat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan hanya didengar, dibaca, tapi harus dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas
menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.